potensi mana yang masih bisa dilakukan. Dan kalau bicara tentang pajak ini saya memang ngeri-ngeri sedap juga. Atau misalnya siap. Oke, baik. Pak Nuradi, selain promosi, selain expo, selain melibatkan pengusaha yang tahu kondisi batin sesama pengusaha, apalagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sehingga iklim investasi itu bisa bertumbuh pesat di Bangka Belitung. Karena catatan Laspela, banyak sekali investor yang datang ke Bangka Belitung, tetapi realisasi investasinya itu masih minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabat Laspela di mana saja berada. Hari ini kembali ke acara podcast Laspela langsung dari kantor media Laskar Pelangi, Jalan Raskuda nomor 20 dan Wijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang. Dan ternyata tayangan podcast Laspela sudah dinanti-nantikan oleh sahabat Laspela. Terima kasih atas apresiasi dari sahabat Laspela terhadap tayangan podcast Laspela. Bahkan ada yang sampai inbox di medsosnya Laspela, tanya kapan Laspela podcast tentang hasil tangkapan Satgas, puluhan PC, alat berat, dan puluhan ratusan ton timah yang ditangkap. Barang-barang bukti seperti itu kemana? Itu yang diusulkan oleh sahabat Laspela. Ternyata podcast Laspela menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh sahabat Laspela. Sekali lagi, dari hati yang paling tulus kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari sahabat Laspela yang telah menonton tayangan Laspela, komen, like, dan share. Kami ke depan akan tetap menghadirkan obrolan yang edukatif, obrolan yang informatif, diselingi hiburan, dan tak lupa obrolan yang penuh kontrol sosial sesuai dengan amanah jurnalistik yang kami emban. Dan hari ini tidak akan coba berdiskusi, coba membahas, coba berdialog tentang kehadiran para pengusaha melalui wadah Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, APindo Provinsi Bangka Belitung. Kehadiran mereka, keterlibatan mereka, partisipasi mereka menjadi mitra strategisnya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian, menguatkan investasi, menjadi mitranya, sahabatnya tenaga kerja yang sudah menampung ribuan tenaga kerja di Bangka Belitung, menjadi sahabatnya masyarakat yang membantu untuk meningkatkan perekonomian yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pada kesempatan yang sangat istimewa ini telah hadir di studio Ketua DPP APindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Nuradi Wijaksono SH MBA. Selamat sore Pak Nuradi. Selamat sore Bapak, terima kasih waktunya, dan selamat sore semua sahabat Laspela di seluruh Nusantara, khususnya di Bangka Belitung. Sahabat Laspela, Pak Nuradi ternyata bukan hanya Ketua APindo Bangka Belitung. Beliau adalah Wakil Ketua Kadin Provinsi Bangka Belitung. Beliau juga adalah Dewan Pengupahan Provinsi Bangka Belitung, pengurus pusat Jaringan Pengusaha Nasional, dan juga Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Gimana kabar Pak Nuradi? Alhamdulillah sehat dan semangat sekali. Semangat.
informasinya yang dan tentang perkembangan situasi kondisi yang ada di Bangka Belitung. Siap, Pak Nuradi. Sahabat Laspela yang ada dalam pikiran sahabat Laspela ketika bicara tentang Apindo, yang mereka pikirkan itu hanya tentang THR, hanya tentang penetapan UMP, padahal banyak hal positif yang sudah dilakukan oleh Apindo, para pengusaha. Karena itu sekarang kesempatan buat Pak Nuradi untuk memberitahukan, menjelaskan, dan juga mengedukasi sahabat Laspela apa hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh Apindo Provinsi Bangka Belitung. Baik, terima kasih sahabat Laspela di seluruh Nusantara, khususnya di Bangka Belitung. Ini sebuah kesempatan yang baik, khususnya buat saya untuk bisa memberikan gambaran brainstorming seperti apa peran Apindo khususnya di perekonomian secara nasional maupun di Bangka Belitung. Memang Apindo ini lahir dan sejarahnya cukup sangat panjang. Kami saja sudah melampaui kurang lebih hampir ulang tahunnya ke 74 tahun. Bahkan kami lahir sebelum Kadin itu. Nah, memang pada awalnya semangat para pendiri, gitu ya, khususnya Bapak Sofyan Wanandi, gitu, kita memperjuangkan khususnya hak kesejahteraan selain di sisi buruh tentunya di sisi kepentingan pengusaha. Nah, tapi karena tantangan ekonomi dan begitu banyaknya peran-peran yang masuk ke seperti ini, akhirnya di periode tertentu kami berusaha untuk kami mengembangkan kontribusi ini bukan hanya di sektor ketenaga kerjaan, tapi lebih ke arah pariwisata yang khususnya terkait dengan investasi dan terkait dengan UMKM. Nah, itulah sebenarnya 3 sektor yang paling utama yang kami perjuangkan. Masih sifat kepada khususnya sektor nilai tambah Indonesia khususnya di pariwisata dan bagaimana melihat peta di setiap daerah potensi-potensi itu untuk kita bisa selalu melakukan business matching dengan negara-negara sahabat untuk mempromosikan potensi yang ada di setiap daerah khususnya di Bangka Belitung. Saya pun juga sudah berperan aktif selama ini, termasuk di setiap kesempatan, baik dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian khususnya di investasi, gitu ya. Bagaimana dan dukungan tentunya dari pemerintah provinsi, data-data yang diberikan oleh pemerintah provinsi yang selama ini kami peroleh itu juga menjadi bahan untuk kami sampaikan ke para investor-investor agar mereka tertarik untuk berinvestasi di Bangka Belitung. Nah, khusus kalau untuk di sektor ketenaga kerjaan, kebetulan saya menjabat sebagai ketua DPP itu semenjak 2022. Nah, seluruh rekam jejak perjalanan dan kontribusi Apindo khususnya di Bangka Belitung di bidang ketenaga kerjaan itu bisa dan terdokumentasi di dalam newsletter yang saya sampaikan. Newsletter ini adalah sebagai bagian dari bentuk dan wujud komitmen kami dalam memperjuangkan kepentingan dunia usaha khususnya, tentunya dengan tidak mengabaikan juga kepentingan para pekerja. Nah, makanya mungkin nanti ada sesi yang lebih tajam lagi untuk kita menggali sudah sejauh mana sih bicara tentang ketenaga kerjaan khususnya di Bangka Belitung, termasuk tantangan-tantangannya yang mungkin nanti kalau itu berkesempatan untuk didiskusikan di sini dengan senang hati kami akan menyampaikan, karena ini kesempatan yang baik bagi kami. Dan terima kasih kepada jajaran Pak Laspela yang sudah mengundang, dan ini satu kehormatan buat kami sebagai bentuk pengakuan eksistensi yang sudah kami lakukan selama ini. Mungkin gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Nuradi. Para sahabat Laspela,
apa yang sudah dikerjakan oleh Apindo, apa yang telah mereka buat untuk pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung, semuanya terdokumentasi dalam newsletternya Apindo. Pak Nuradi, gimana tadi kita bicara tentang ekonomi, tentang investasi, dan tentang UMKM, tentang pariwisata. Menurut Pak Nuradi, di mana kondisi Bangka Belitung saat ini, kondisi ekonomi Bangka Belitung saat ini dari kacamata para pengusaha? Ya, jadi memang tantangan terberat bagi kita yang ada di Bangka Belitung sampai saat ini belum berjalannya diversifikasi ekonomi, khususnya tumpuan kita yang masih pada timah. Itu belum bisa kita buat sektor baru seperti potensi yang ada di pertanian, di perikanan, dan pariwisata. Karena kita ketahui sampai dengan hari ini gonjang-ganjing masalah tata kelola timah dan tentunya tambang dan aktivitas rakyat ini itu juga sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Itu sangat berpengaruh, dan sesuatu yang harus dilakukan saat ini tentunya harus benar-benar berkomitmen terkait bagaimana diversifikasi itu bisa berjalan. Karena diversifikasi itu sebuah keniscayaan. Karena tambang ini dengan regulasi-regulasi yang baru, masih overlappingnya peran dan tugas baik dari pusat maupun pemerintah daerah, banyaknya satgas. Tadi di prolog awal juga sampaikan aktivitas dan hasil kerja dari satgas tadi yang masyarakat khususnya di Babel dia pengen tahu seperti apa. Juga semakin menambah situasi dan kondisi yang menyebabkan daya beli masyarakat terus menurun. Karena Bang, kita ketahui bahwa Babel ini kepulauan. Gitu. Kalau kita tidak segera berpikir bagaimana kita membuat sebuah terobosan seperti tadi disampaikan bahwa segala sesuatu distribusi harus lewat udara. Kalaupun ada laut, kita punya keterbatasan di pelabuhan, kita punya ketergantungan dengan cuaca dan segala macam. Akhirnya menyebabkan itu juga jadi keterlambatan dari suplai logistik dan segala macam. Itu juga akhirnya berdampak pada harga. Kalau udah bicara harga, pasti akan jatuhnya nanti bicara tentang inflasi juga, gitu. Nah, jujur kalau kita lihat bahwa di triwulan pertama, gitu ya, yang sudah dipublish secara resmi, gitu. Kalau bicara year on year-nya dengan tahun lalu, memang ada pertumbuhan, gitu. Kita akui ada pertumbuhan. Nah, sebelumnya di kisaran 4, ada peningkatan, masih di 4 juga, tapi ada peningkatan. Itu sebagai bentuk bahwa pemerintah provinsi bekerja, gitu. Nah, cuma masalahnya apakah itu berdampak pada daya beli masyarakat, berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat, itu yang masih dipertanyakan. Nah, makanya disinilah sebenarnya sebuah momentum untuk pemerintah daerah terus bersama-sama dengan stakeholder yang ada. Kerjasama pentahelix ini harus, di mana di situ ada unsur baik tokoh, baik pengusaha gitu ya, termasuk juga mungkin BPS, akademisi, dan semua pihak yang memang bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk segera merealisasikan program-program kerja yang sudah direncanakan. Karena ada beberapa rencana alih atau diversifikasi ekonomi ini sampai saat ini saya melihat masih ada kegamangan. Jadi masih berharap, masih sebagian besar mindset pemerintah juga masih berpikir timah ini adalah solusi akhir dari semua ini. Nah, kalau saya justru terus mendorong bagaimana sektor perikanan, sektor pertanian, perkebunan, dan yang paling terutama pariwisata. Pariwisata itu kalau menurut saya low cost banget, dan nggak akan habis sampai kapanpun, karena hanya dinikmati oleh
pandangan, oleh suasana yang happy, infrastruktur yang bagus gitu ya. Dan mau sampai kapanpun sepanjang dampak lingkungannya diperhatikan, pasti nggak akan merusak lingkungan dan segala macam. Oke, Pak Nuradi. Tadi saya coba bertanya tentang kondisi ekonomi Bangka Belitung dari sudut pandang Apindo, dan Apindo mengakui bahwa pemerintah sudah bekerja. Hal itu terbukti dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Tetapi apakah pertumbuhan ekonomi itu menurut Apindo berdampak langsung pada peningkatan daya beli dan juga ekonomi masyarakat? Karena ada satu anomali yang sempat terjadi di Bangka Tengah, pertumbuhan ekonominya di angka 6, tetapi kemiskinannya meningkat. Ini bagaimana menurut kacamata dari Apindo? Ya, memang kalau bicara secara data, ya, tidak melulu akan berbanding lurus dengan realitas, siap, gitu ya. Karena di situ ada proses, tapi data yang dilakukan itu berdasarkan kajian-kajian yang sudah terverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, paling tidak yang harus dilihat adalah instrumennya bahwa inflasi dapat dikendalikan. Kalau bicara inflasi dapat dikendalikan, gitu ya, otomatis harga pangan masih dalam batas yang normal. Nah, ini yang langsung berdampak kepada masyarakat. Tapi kalau bicara soal daya beli, nah ini yang kita harus bisa melihat secara komprehensif, secara clear bahwa daya beli yang seperti apa. Karena kalau pemerintah bicara tentang inflasi pasti fokusnya pada kebutuhan dasar, kebutuhan hidup layak atau kehidupan yang menjadi penopang bagi masyarakat seperti bahan pokok dan segala macam. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi data yang terkait dengan kenapa terjadi sebuah anomali, di satu sisi pertumbuhannya tumbuh, tapi di satu sisi kemiskinannya meningkat. Yang ada di Bangka Tengah menyatakan kemiskinannya kok malah kemiskinan meningkat. Nah, ini juga banyak faktor gitu yang mungkin kalau kita bahas akan sangat memakan waktu dikarenakan banyak faktor khususnya di Bangka Tengah gitu ya, yang memang agak punya pengaruh besar terhadap aktivitas tambang rakyat yang saat ini sampai hari ini belum selesai. Tapi kalau kami dari pengusaha tentunya melihatnya bukan dari angka kemiskinan, gitu. Karena kalau kami sebagai pengusaha, khususnya investor, pertama yang akan dilihat tentunya labor cost-nya, gitu. Terus tadi salah satunya data inflasi itu juga menjadi instrumen dalam kami menentukan apakah kajian bisnis ini layak dan dibawa untuk ke sini. Gitu. Nah, data kemiskinan itu tidak menjadi sebuah instrumen yang sangat menentukan bagi investor untuk melakukan aktivitas investasi di suatu daerah. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Tadi sempat disampaikan bahwa ekonomi Bangka Belitung itu masih sangat bergantung pada tambang dan belum ada terobosan serta inovasi untuk diversifikasi usaha. Dari kacamata Apindo, diversifikasi usaha ekonomi di Bangka Belitung yang paling prioritas dan yang sudah mulai dilakukan oleh Apindo itu di sektor mana saja? Ya, saat ini memang geliat yang pasti yang kita lakukan adalah bagaimana UMKM ini terus bisa tumbuh dan bisa bertahan dari begitu banyaknya situasi dan kondisi yang mendera mereka. Makanya kami terus selalu menyampaikan bahwa adanya sebuah insentif tersendiri bagi para pelaku UMKM, terus relaksasi dari pihak perbankan juga kepada pelaku UMKM, itu selalu kita sampaikan di setiap kesempatan itu, dan itu kita sampaikan ke pusat dan di setiap audiensi dan pertemuan dengan khususnya dengan Pak Maman gitu ya, selaku menteri, itu kita selalu sampaikan gitu, karena memang peran kami ini tidak akan terlihat nyata
gitu. Tapi sebenarnya kami bekerja luar biasa, gitu. Jadi kalau misalnya seperti dana kur, gitu ya, terus bagaimana relaksasi pinjaman dari bank, terus kita juga lagi terus nih sekarang dengan Pak Purbaya juga, khususnya dari DPR Apindo sendiri, pusat juga terus menyampaikan bahwa kalau seandainya salah penerapan terhadap pemberlakuan pajak dan segala macam, ini juga akan mematikan para pelaku-pelaku UMKM. Nah, ini juga perlu kajian yang lebih dalam lagi. Nah, kalau ditanya tentang terobosan, gitu ya, ya itu salah satu yang kami lakukan, bagaimana menjaga pelaku-pelaku UMKM ini tetap bisa melaksanakan aktivitasnya. Karena ini sektor-sektor yang seperti ini yang terlihatnya sederhana, kecil, tapi ini memberikan dampak yang luar biasa, khususnya di pertumbuhan ekonomi. Terus di pariwisata kami juga terus menggaungkan tentang bagaimana supaya khususnya pariwisata yang ada di Belitung, gitu ya. Kemarin kita juga sudah bersama-sama dengan saya lupa salah satu penggiat pariwisata yang ada di Belitung, gitu ya. Terus dengan saya sampai datang juga salah satunya ke tempatnya Kak Teli, gitu. Bagaimana kita juga membantu mempromosikan Lembong Island, gitu ya, dan destinasi-destinasi lainnya, bahwa ini potensi-potensi yang harusnya diberikan perhatian khusus. Termasuk yang terakhir, bagaimana kita juga memberikan suara, bagaimana untuk khususnya harga tiket, gitu ya, ini bisa benar-benar dikaji lagi, khususnya untuk tempat-tempat atau wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang masuk dalam destinasi pariwisata Indonesia. Oke, sahabat Rosbela, benar kata Pak Nuradi, peran Apindo itu sering tidak terlihat nyata, tapi ternyata mereka sudah banyak bekerja. Soal insentif, relaksasi untuk UMKM, itu ada peran Apindo di dalam. Soal pengembangan pariwisata, ada peran Apindo di dalam. Karena itu, kita harus dan wajib memberikan apresiasi terhadap Apindo. Karena memang peran mereka sering tidak terlihat nyata, tapi mereka sudah bekerja keras untuk ekonomi Bangka Belitung. Selain UMKM, selain pariwisata, diversifikasi ekonomi yang perlu dilakukan di Bangka Belitung sesuai dengan potensi yang ada di Bangka Belitung dari sudut pandang Apindo, apalagi Pak? Ya, terkhusus di perikanan. Di sektor perikanan kami juga dengan teman-teman, khususnya anggota-anggota Apindo yang kebetulan memang banyak berbisnis di sektor perikanan. Kami mencoba untuk bagaimana membuat terobosan selain yang selama ini pola bisnis konvensional yang berjalan di mereka adalah orientasinya selalu ekspor. Gitu ya. Terus begitu banyak tantangannya untuk pelaksanaan ekspor itu sendiri. Tantangannya bukan hanya di buyer, tapi di darat, di laut juga itu tantangan juga. Bagaimana supaya biaya distribusi ini bisa ditekan. Kita menyamakan selalu persepsi, khususnya kepada kepentingan-kepentingan yang secara aturan dan undang-undang memang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan dan sebagainya, gitu, supaya biaya-biaya itu tidak justru akhirnya membuat daya saing produk ikan kita ini jadi tidak bisa bersaing di layar. Termasuk juga salah satunya kalau abang tahu, salah satu yang kita berikan masukan bagaimana supaya selain perikanannya ekspor yang tetap berjalan karena itu ada devisa dan segala macam, itu juga memberikan dampak kepada tenaga kerja dan segala macam, gitu. Salah satunya ya saya sampaikan juga, kenapa enggak dibuat terobosan bikin juga seperti kualitas yang mungkin tidak masuk dalam ekspor,
dibuat di sini untuk bikin restoran atau apa gitu. Pengolahan seperti itu ya. Ya, seperti itu supaya itu juga memberikan dampak lebih ya. Dan salah satunya di pengurus kita dan anggota kita, contohnya kemarin akhirnya selain dia juga bermain di ekspor, mereka juga buka contohnya salah satunya seafood Ketapang. Oh ya, kemarin seafood, pembukaan seafood. Salah satu akhirnya berpikir bahwa oh ya ini ada memang kalau ekspor ini kan kita menyesuaikan keinginan buyer. Nah, untuk mutu yang kualitas kedua itu yang kenapa daripada dilelang dijual, kalau itu bisa punya nilai tambah, jadi kita bikin lagi coba sesuatu. Oh, itulah sahabat Les Pela apa yang sudah dilakukan oleh Apindo, UMKM, lalu pariwisata, perikanan dengan beberapa terobosan yang sudah dilakukan oleh Apindo. Ya, kadang-kadang hostnya sedikit terpeleset antara pengusaha dengan penguasa, karena hampir sama antara penguasa dan sebutannya dan diksinya. Karena itu yang bicarakan pada hari ini adalah pengusaha, bukan penguasa. Jadi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Provinsi Bangka Belitung. Pak Nuradi, tadi kita bicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh para pengusaha untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan untuk ekonomi Bangka Belitung. Tapi sahabat Les Pela juga mau tahu bagaimana kondisi para pengusaha kita di Bangka Belitung. Apakah mereka tenang-tenang saja, atau ketar-ketir, atau maju mundur, atau bagaimana kondisi para pengusaha kita di Bangka Belitung sekarang ini? Ya, saya mungkin tidak bisa mengatasnamakan seluruh pengusaha. Siap. Tapi paling tidak kalau untuk pengusaha-pengusaha yang berkumpul di dalam Apindo, gitu ya. Jujur memang kami juga mengalami situasi yang saat ini begitu banyak tantangan. Kalau kami melihat itu sebagai sebuah tantangan. Gitu. Tapi memang saya selalu sampaikan ke teman-teman pemahamannya bahwa pengusaha itu diukur memang berdasarkan daya tahan. Gitu. Kalau pada saat tantangan sedemikian kuat, terus imunnya nggak bagus, terus kita mau tiarap, akan berubah dari pengusaha menjadi pedagang. Disinilah tantangan seorang pengusaha. Saya sampaikan, kita pernah lewati situasi yang jauh lebih berat dari ini, yaitu corona, kita masih tetap bisa bertahan. Itu menunjukkan bahwa imun kita bagus. Nah, jujur memang kalau bicara saat ini, gitu ya, yang menjadi fokus dan menjadi perhatian utama kami adalah khususnya di regulasi. Gitu. Justru kami menekankan bahwa bagaimana tingkat kepercayaan khususnya di pengusaha terhadap aturan-aturan yang diterbitkan, yang keluar, gitu ya. Itu kami harapkan justru bisa memperkuat dan memberikan sebuah angin segar khususnya di keberlangsungan dunia usaha. Tapi kami tidak juga meminta berlebihan, tidak, karena suka atau tidak suka kalau bicara ini kaitannya juga dengan salah satu peran strategis Apindo di bidang ketenaga kerjaan. Kalau bicara tentang dunia usaha, tentunya bagaimana menjaga rumah bagi para pekerja, gitu ya, untuk bisa selalu baik. Nah, pemerintah selaku regulator harus berpikir bahwa regulasi atau aturan-aturan yang diterbitkan itu harus bisa mencerminkan nilai kepastian. Jadi tingkat kepercayaan para investor maupun pengusaha itu menjadi semakin tinggi. Nah, pada saat sudah tingkat kepercayaannya tinggi, otomatis bisnisnya akan jalan. Oke, Pak. Saya mau mencari tahu lebih dalam kendala dari para pengusaha itu ada di soal regulasi. Kalau bisa Pak Nuradi berikan konkret regulasinya, salah satu contoh konkret yang menjadi kendala usaha di tingkat lokal kita. Oke. Kita ketahui bahwa komponen
biaya dalam menjalankan aktivitas gitu ya, itu sudah begitu banyak variabelnya, termasuk biaya labor, biaya tenaga kerja. Terkhusus di Bangka Belitung ini cukup lumayan bersaing dan kompetitif untuk biaya SDM. Nah, kalau misalnya keluar lagi, ditambah lagi dengan biaya-biaya regulasi tambahan, contohnya yang saat ini setiap tahun perusahaan wajib harus melakukan RUPS di hadapan notaris. Itu udah satu biaya tambahan, gitu. Karena harus dinotariatkan dan itu wajib dilaporkan setiap tahun. Dan RUPS itu sesuatu yang wajib kita ketahui, tapi gitu ya, itu menambah kos karena ada biaya tambahan. Terus kedua, kita bisa melihat sekarang begitu kalau saya bahasanya agresif kurang tepat ya. Begitu besarnya harapan dan keinginan pemerintah untuk melihat lagi potensi-potensi di sektor pajak. Ya. Contoh pajak yang sekarang dikenakan baik yang sudah berjalan selama ini, itu dilihat lagi potensi-potensi mana yang masih bisa dilakukan. Dan kalau bicara tentang pajak ini saya memang ngeri-ngeri sedap juga. Atau misalnya siap. Pajak-pajak yang baru yang itu berlaku, gitu. Bahkan bukan hanya kepada para pengusaha, tapi kepada wajib pajak perseorangan, gitu. Termasuk pajak yang akan diberlakukan kepada pelaku UMKM. Pak Nuradi, jadi itu kendala yang dihadapi oleh para pengusaha, yaitu regulasi. Ada sering timbul regulasi tambahan yang dinilai oleh para pengusaha tidak memberikan kepastian untuk iklim usaha dari para pengusaha. Selain regulasi, kendala apa lagi yang dialami oleh pengusaha untuk mengembangkan usaha di tingkat lokal Provinsi Bangka Belitung? Ini dari kacamata pengusaha ya? Ya, dari kacamata pengusaha. Paling kurang ini adalah curhatan pengusaha melewat media Laspela. Saya yakin bahwa sahabat Laspela bisa melihat secara jernih dan bagian dari usulan kami juga dari saya masukan memang akan jauh lebih tepat kalau ada pada Usman di sini siap. SSP ya. Tapi paling tidak saya bisa memberikan gambaran di awal bahwa Bangka Belitung ini selalu masuk di ranking 5 terbesar untuk bicara upah UMP ya. Kebetulan saya juga di situ sebagai Dewan Pengupahan yang setiap tahun kami selalu membuat perhitungan dan kajian terkait UMP di Bangka Belitung. Nah, memang perlu kita sadari Bang, salah satu pertimbangan investasi itu yang tadi saya sampaikan di labor cost, biaya SDM, gitu. Karena biaya SDM itu bukan bicara tentang biaya SDM hanya sekedar upah, tapi ada biaya turunan lainnya yang ikut di situ. Pada saat UMP itu bergerak naik yang terlalu tinggi, itu juga berdampak pada yang namanya BPJS, THR, dan lain-lain. Nah, ini yang di satu sisi pertumbuhan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya kalau itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah mau lebih sedikit gitu ya, mengendorkan dulu, memberikan nafas yang cukup bagi para pengusaha dengan tidak melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya bersamaan dan masif ke semua sektor gitu ya, mungkin akan berbeda kondisinya gitu. Karena jujur kalau misalnya kita bicara seperti saya tadi bilang sama Abang gitu, biaya-biaya yang muncul itu akhirnya berubah. Yang awalnya kita melihatnya itu bagian dari variable cost, ini menjadi fixed cost. Contoh, setiap tahun kita harus RUPS tadi yang saya sampaikan. Terus perubahan seperti di OSS
gitu ya. OSS yang sekarang ada yang terbaru OSS versi 2025. Nah, di situ juga ada pemenuhannya, itu juga menghabiskan biaya, Bang. Karena belum tentu semua perusahaan bisa melakukan itu sendiri. Perusahaan menggunakan konsultan juga, gitu. Terus kalau abang mungkin tahu, sedikit saya tambahkan terkait pajak. Selain ada tambahan-tambahan potensi dari sektor pajak yang saya sampaikan tadi, ada kewajiban sekarang kita harus menggunakan laporan pajak itu tidak bisa setiap karyawan kita main tunjuk. Kita harus sertifikasi untuk karyawan. Kita harus pendidikan untuk karyawan. Terus tiba-tiba setelah kita pendidikan karyawannya resign. Kita didik lagi. Keluar duit lagi ya. Keluar lagi. Akhirnya kita pakailah konsultan pajak. Konsultan pajak itu ada biaya. Dan itu menjadi fixed cost karena laporan itu setiap tahun. Jadi itu sudah menjadi biaya tetap. Itu salah satu contoh regulasi yang belum lagi sekarang regulasi terkait dengan ekspor impor. Nanti abang bisa lihat apa aja di situ tantangan bagi para pengusaha. Nah, kalau nanti memang ada waktu yang cukup dan memfokuskan pada bicara tentang pajak, ekspor impor, pajak dunia usaha, nah kita ulas secara lebih dalam, termasuk masalah ketenaga kerjaan, apalagi bisa diundang juga bersamaan Bapak Darusman jadi narasumber yang kompeten gitu ya, yang supaya berimbang. Nanti kalau saya bicara dari sisi pengusaha aja, tiba-tiba saya dikontak nanti dan juga ada kemarin waktu di Bangka kami memang hubungan sangat harmonis, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya saya mampu kemudian nanti agak kurang elok gitu. Nah, maksudnya bisa memberikan gambaran utuh secara komprehensif kepada seluruh sahabat kelas Pela yang ada gitu. Bahwa beginilah kondisi. Tapi izin ini bukan keluhan, tapi ini sebuah tantangan kita bersama. Dan kalau tidak kuat tantangan, kita akan jadi pedagang ya. Saya berharap bahwa di sini ada sebuah pemahaman yang sama dan ada keinginan yang kuat untuk bisa menyampaikan lebih kuat lagi dorongannya, khususnya ke pemerintah daerah, termasuk ke pihak-pihak yang berkepentingan di sini untuk bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu kondisi yang tidak bisa diabaikan. Siap demi Bangka Belitung. Oke, terima kasih Pak Nuradi. Sahabat kelas Bela, ini sekali lagi bukan keluhan atau curhatan pengusaha, tetapi ini tantangan real dan faktual yang dialami oleh pengusaha di Bangka Belitung terkait regulasi-regulasi tambahan dan juga terkait kondisi hubungan industrial untuk menjaga kondisi usaha di Bangka Belitung. Sebab menurut kata Pak Nuradi, pengusaha itu diuji di saat tantangan. Jika bertahan, maka dia akan tetap jadi pengusaha. Kalau tidak bertahan, akan turut grade menjadi pedagang. Baik, Pak Nuradi, tadi kita sudah bicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Apindo. Jadi Apindo tidak hanya sebatas UMP dan THR, tetapi banyak hal yang sudah dilakukan. Memang tidak terlihat nyata, tetapi ikut terlibat, termasuk dalam harga tiket dan sebagainya. Kita sudah bicara tentang kondisi ekonomi. Kita sudah bicara tentang bagaimana kendala tantangan yang dialami oleh para pengusaha. Saya mau dari kacamata Apindo, kita bicara juga tentang iklim investasi di Bangka Belitung. Sampai hari ini bagaimana investasi asing dan bagaimana dengan investasi daerah yang ada di Bangka Belitung. Baik Bang, jadi terima kasih, bagusnya pertanyaan ini Bang, karena tentunya salah satu yang bisa cepat menggerakkan sektor ekonomi kita ini salah satunya adalah datangnya para investor di sini. Di beberapa kesempatan terakhir kalau tidak salah tahun kemarin saya juga sudah ke pemerintah provinsi meminta data-data terkait potensi-potensi apa yang ada di Bangka Belitung. Ya memang
ini menjadi kewajiban kita bersama. Siapapun yang bisa melakukan itu ya lakukan. Gunakan kesempatan untuk terus di setiap momen untuk kita promosikan potensi-potensi yang ada di Bangka Belitung. Nah mungkin juga kita melihat sendiri, khususnya Pak Gubernur sendiri, Pak Hidayat Harsani juga sudah melakukan upaya-upaya tersebut dengan membawa investor-investor, khususnya dari Cina dan segala macam. Tapi kembali lagi Bang, memang tidak sesederhana itu Bang, gitu. Tapi bukan berarti kita terus jadi patah arang atau patah semangat, gitu. Makanya kami selalu Apindo di setiap kesempatan selalu menyampaikan bahwa perlu untuk kita terus melakukan upaya-upaya promosi khususnya Bangka Belitung. Expo itu harus dijalankan. Karena orang tidak akan tahu apa itu potensi Bangka Belitung kalau nggak kita yang bersuara. Terus gunakan forum-forum yang ada dan potensi-potensi khususnya para pengusaha untuk bisa disosialisasikan oleh pemerintah provinsi. Undanglah para pengusaha yang ada untuk mensosialisasikan dan goodwill dari pemerintah provinsi terhadap insentif-insentif yang akan diberikan, relaksasi apa yang akan diberikan kepada para pengusaha yang mau melakukan investasi di sini. Karena jujur Bang, kalau bicara tentang data investasi itu melihat dari satu gencarnya kondisi tata kelola timah yang belum selesai ini, terus ditambah lagi dicek nanti di biaya tenaga kerja, gitu ya. Terus melihat lagi bahwa bubble ini adalah pulau terisolir, hanya bisa melihat dari transportasi udara, harga tiket yang masih tinggi, mau lewat laut itu pelabuhannya nggak memadai, gitu ya. Nah itu juga membuat kacamata investor itu akan mengkajinya lebih lama ya dan lebih jauh ya. Nah disinilah perlunya pemerintah provinsi untuk menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, gitu ya. Karena memang yang mengerti bagaimana membuat suasana hati dan suasana batin investor itu pada akhirnya yakin, ya pasti pengusaha yang bisa ngerti Bang. Gitu. Bagaimana caranya kami bisa meyakinkan dan menunjukkan bahwa khususnya kami aja bisnis juga fine-fine aja sih. Gitu. Makanya suasana batin yang harus ditampilkan oleh pengusaha di sini bahwa Bangka ini baik-baik aja. Walaupun kita tahu realita seperti yang tadi Abang sampaikan, realitanya mungkin saat ini kondisinya juga sedang dalam proses pembenahan terus ya. Tapi kita harus melihat itu sebagai tantangan. Oke baik, Pak Nuradi, selain promosi, selain expo, selain melibatkan pengusaha yang tahu kondisi batin sesama pengusaha, apalagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sehingga iklim investasi itu bisa bertumbuh pesat di Bangka Belitung. Karena catatan Laspela, banyak sekali investor yang datang ke Bangka Belitung, tetapi realisasi investasinya itu masih minim. Apindo sendiri dari DPR Apindo dan akan mengajak sebagian besar dari pengurus di provinsi seluruh Indonesia. Kami rencanakan di akhir Oktober atau di awal November kami akan melakukan kunjungan kerja ke 4 negara. Salah satunya Vietnam, Filipina. Kita mau melihat bisnis modelnya di sana. Walaupun kita tahu begitu, tapi kita mau lihat sendiri gitu. Apakah benar seperti di Vietnam kalau mau berinvestasi itu sedemikian dibantunya para pengusaha yang mau melakukan investasi di Vietnam gitu. Ya kalau Abang sebagai seorang pengusaha yang punya duit mau melakukan investasi, tentunya harus punya nilai tawar dan nilai lebih yang paling dominan dibandingkan yang lain dong. Nah contoh misalnya, saya sangat
sangat apresiasi seperti bagaimana Pak Gubernur misalnya mengundang investor dari Cina, menunjukkan potensi yang ada. Harusnya berani membuat terobosan. Ada misalnya contoh nih Bang, goodwill dari pemerintah provinsi diberikan periode waktu 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, sampai mereka BEP atau sampai mereka sudah bisa memiliki potensi penghasilan yang pasti, baru dikenakan pajaknya. Itu yang menjadi salah satu usulan atau hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah seharusnya. Itu harusnya, dan memastikan bahwa biaya-biaya yang tidak terduga, siap. biaya koordinasi tadi, biaya pengamanan juga ya. Biaya pengamanan di laut, termasuk di udara juga ya. Tidak menjadi biaya tambahan bagi para pengusaha. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Nuradi. Sahabat Laspela, banyak hal yang sudah kita bicarakan, bisa-bisa udah lewat dari setengah jam. Kita nggak sadar, ternyata kita bicara tentang ekonomi, bicara tentang investasi, banyak hal yang muncul dalam pikiran kita. Tadi Pak Nuradi, kita sudah bicara tentang Apindo, kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang investasi. Oke, sudah. Tadi sempat Pak Nuradi sampaikan tentang satu tantangan, yakni upah minimum provinsi. Standar kebutuhan hidup layak itu mulai meningkat dan juga apa. Bahkan Provinsi Bangka Belitung itu selalu menjadi urutan yang lima besar dalam UMP provinsi. Bagaimana pengusaha melihat relasinya dengan tenaga kerja dalam pelaksanaan UMP selama ini? Apakah semuanya sudah berjalan atau masih banyak sebenarnya yang kami catat, yang kami rekam, yang kami dokumentasikan bahwa banyak tenaga kerja yang akhirnya memilih untuk diam dengan kondisi kita seperti ini, dengan kondisi ekonomi seperti ini, daripada memberontak dan mereka kehilangan pekerjaan terkait pelaksanaan UMP. Baik, terima kasih. Kalau ini memang kebetulan realita juga yang ini juga memberikan dampak luar biasa juga terhadap ekonomi di Bangka Belitung. Apindo sendiri saat ini memang kita sedang aktif dan terus mendorong tentang lahirnya undang-undang ketenagakerjaan yang baru, gitu, yang dimana di situ juga salah satu menjadi instrumen yang bisa membuat nilai kepercayaan investor menjadi lebih tinggi, Bang. Karena manakala potensi permasalahan hubungan industrial tinggi di suatu daerah, itu juga menjadi pertimbangan para investor. Nah, kalau di kami sendiri, Bang, memang jujur kalau bicara dari kacamata pengusaha, tanpa mengesampingkan kepentingan pekerja, gitu ya, bahwa Bangka Belitung ini agak sedikit unik, Bang. Kalau melihat dari bicara penentuan atau angka upah minimum tadi, itu kan dasarnya dari kehidupan hidup yang layak, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang hidup layak itu instrumennya itu, dan dari perhitungan yang sudah dirilis oleh BPS pun itu sudah di atas itu, Bang, angkanya, gitu. Nah, tapi orang berasumsi bahwa UMP itu adalah satu perhitungan upah yang setiap tahun harus naik, gitu. Padahal sebenarnya kalau inflasi bisa dijaga dan harga semuanya terkontrol, harga itu murah, angka 2 juta pun seperti di Jawa bisa hidup, gitu. Tapi di Bangka Belitung kalau harga tidak terkontrol dan semuanya instrumennya naik, semuanya tinggi biaya hidupnya, angka 5 juta seperti di Batam atau 6 juta di Batam pun nggak akan sesuai. Jadi kita harus sepakat bahwa upah itu harus disesuaikan dengan kondisi harusnya, kondisi di daerah tersebut. Nah, makanya
kayak contoh instrumen yang digunakan dalam penentuan atau formulasi yang digunakan dalam penentuan UMP itu kan ada yang terakhir, ada indeks alfa. Nah ini yang kita dorong supaya udah, jadi tidak lagi ini sebuah perdebatan yang nggak selesai-selesai. Dari kalau inflasi, pertumbuhan ekonomi kita clear, tapi kalau alfa itu rentan 0 sampai 9, ini yang menjadi konsensus gitu. Sekalian aja, kalau mau langsung ditetapkan aja berapa. Itu satu. Terus yang kedua, bahwa bagaimana pemerintah bisa membantu dan melakukan upaya-upaya supaya harga semuanya bisa terkendali. Itu menjadi penting gitu. Ya kalau menurut saya salah satunya kenapa harga ini tidak agak tinggi, ya karena distribusi dan transportasi itu menjadi penting. Kalau itu bisa dilakukan, terobosan apa yang bisa dilakukan untuk bisa menekan harga tadi dari sisi distribusi dan bisa lebih murah, terus biaya transportasi bisa dipastikan itu juga bisa terjaga. Saya yakin sebenarnya itu juga akan sangat mempengaruhi di inflasi. Otomatis harga bisa ditekan sedemikian rupa. Kalau harga bisa ditekan sedemikian rupa, angka yang sekarang ini harusnya sudah masuk kategori yang sudah sejahtera. Gitu. Nah, cuma kan kalau misalnya ukurannya, orang melihatnya bahwa UMP ini seperti sesuatu yang sifatnya sudah menentukan kehidupan. Nggak seperti itu. UMP itu sebenarnya hanya jaring pengaman. Gitu. Ini adalah patokan paling rendah. Kan nggak semua perusahaan juga gajinya UMP seperti itu. Tapi memang perlu pemerintah hadir menjaga ya kehidupan layaknya masyarakat. Itu bagian dari tugas negara, kewajiban negara. Makanya lah ditetapkan upah minimum. Nah, makanya kita selalu mendorong jangan kita bicaranya selalu upah minimum. Yang kita dorong itu justru struktur skala upah. Bagaimana struktur skala upah untuk pekerja-pekerja yang kategori non-skill dan yang skill. Itu memang harus perlakuannya berbeda. Nah sekarang ya, ada satu keadaan kan di mana kita juga agak miris juga. Orang yang dengan kompetensi, dengan skill, dengan punya kekhususan, keterampilannya, faktor resikonya, resiko kerjanya tinggi gitu ya. Tapi tetap pemberlakuannya tetap gajinya UMP. Nah ini makanya kan, jangan dilihatnya dari kacamata seperti itu. Adil nggak selalu rata Bang. Oke, baik. Sahabat Laspela, itu tantangan UMP yang dialami oleh para pengusaha pada saat penetapan UMP, bahwa harga UMP kita sekarang sebenarnya sudah kategori sejahtera, tetapi komponen-komponen untuk menetapkan kehidupan layak di Provinsi Bangka Belitung masih perlu dikaji lalu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi ekonomi di daerah masing-masing. Oke, baik, sahabat Laspela, tidak terasa kita sudah banyak hal yang kita bicarakan pada hari ini, mulai dari ekonomi, mulai dari investasi, mulai dari tenaga kerja, tentang Apindo dan banyak hal yang dilakukan. Tapi satu yang perlu diingat, Apindo memang perannya sering tidak terlihat nyata, tetapi mereka bekerja keras untuk mendongkrak ekonomi, menguatkan investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita tepuk tangan dulu untuk para pengusaha kita. Oke, baik, kita sampai di akhir diskusi kita, akhir ngobrol kita. Karena itu mungkin ada closing statement dari Pak Nuradi untuk kondisi ekonomi kita, untuk para pengusaha, dan juga untuk tenaga kerja. Baik, terima kasih sahabat Laspela di seluruh Nusantara dan khususnya di Bangka Belitung. Saya menyampaikan terima kasih bahwa ini adalah momentum bagi kami untuk menyampaikan peran serta kami gitu, yang mungkin tidak terlihat gitu, tapi kami sebenarnya ada di mana-mana Bang, dan kami juga
memberikan kontribusi, tapi mungkin dengan cara-cara yang agak sedikit berbeda. Karena kami memang di sini terus khususnya mengawal masalah hubungan ketenaga kerjaan, hubungan industrial, gitu ya. Selain itu juga kami terus berkontribusi bagaimana untuk bisa membuat pariwisata di Bangka Belitung ini tetap menyala lah ya. Selain itu juga bagaimana kami terus di setiap kesempatan meyakinkan para investor untuk bisa masuk ke sini. Investor itu nggak selalu bicara investor dari luar negeri. Teman-teman dari Jakarta kita undang untuk bikin sesuatu di sini, walaupun akhirnya tidak bisa besar-besar, tapi menyerap 5-10 tenaga kerja itu sudah alhamdulillah. Jadi kecil tapi nyata, itu kami yakini itu bisa memberikan dampak pada akhirnya. Nah, tentunya bahwa yang kami lakukan ini sebagai bentuk komitmen kami mendukung program-program pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Dan ini tidak kita bisa lakukan sendiri-sendiri, Bang. Ini memang konsepnya harus tegak elit, kita harus kerja bareng-bareng. Dan ini juga sebagai bentuk kontribusi Laspela sendiri menghadirkan kami, memberikan kesempatan kepada kami, gitu. Dan kami juga merasa bahwa porsi pengusaha untuk bersuara itu juga berimbang, gitu. Karena biasanya kalau bicara khususnya tentang UMP, saya selalu colek, gitu ya. Pokoknya serikat terus nih. Nah, Laspela saya kira sangat berimbang, gitu, dan memberikan kesempatan buat kami pengusaha untuk menyampaikan apa sih yang menjadi suasana batin kami, gitu ya. Dan kepada teman-teman pengusaha saya juga yang di sini diberikan mandat oleh teman-teman khususnya di Apindo, gitu ya. Saya menyampaikan terima kasih dukungan dan kontribusinya selama ini, gitu, dan yakinlah bahwa yang pasti itu adalah perubahan. Dan saya juga yakin bahwa situasi ini juga akan berubah. Dan sebagai pengusaha kita memang harus selalu injek imun kita untuk kita selalu bisa bertahan, karena tantangannya pasti selalu ada. Itulah dinamika kehidupan dan dinamika dalam dunia usaha. Tapi yakinlah bahwa situasi ini pasti akan berangsur-angsur menjadi lebih baik dan pulih, karena kita percaya bahwa pemerintah pasti bekerja luar biasa. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Nuradi Wijaksono, SH MBA, Ketua Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Ketua DPP Apindo Provinsi Bangka Belitung. Demikian sahabat Laspela, kita sampai di akhir diskusi kita bersama Ketua Apindo Provinsi Bangka Belitung. Apindo, peran mereka tidak terlihat nyata, tetapi aksinya terlihat benar dan faktual untuk terlibat aktif dalam membangun ekonomi, menguatkan investasi, dan meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Bangka Belitung. Karena itu, saya Respi Leba, pemimpin redaksi Media Negeri Laskar Pelangi, mohon pamit dengan satu harapan: tetap nonton, like, komen, dan share tayangan podcast Laspela. Selamat sore, wassalam, sampai jumpa pada edisi podcast Laspela selanjutnya. Terima kasih, sahabat Laspela. Siap. Makasih, Pak. Terima kasih, sahabat.